Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan P2 dan P3 menunggu Juknis P3K 2023. Di sini kita memperkirakan dulu ya, sebelum Juknis terbit, alangkah baiknya kita buat semacam perkiraan skema ya, atau dikatakan estimasi skema penempatan P2 dan P3 tanpa penempatan di P3K Guru 2023 jika P2 P3 di tes cat UNBK. Tentunya nantinya itu akan berdampak juga ya di formasi di sekolah induk dan guru induk dan non induk. Tentunya yang lebih berpotensi nanti langsung auto lulus ya setelah tes cat UNBK untuk P2 dan P3 itu yang tentunya akan diprioritaskan adalah guru yang ada di sekolah induk dulu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena guru yang ada di sekolah induk itu tidak ada istilah sistem geser menggeser Bapak Ibu ya, sebagaimana itu sudah dilaksanakan di seleksi P3K Guru 2022 yang lalu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa kita berbasa-basi lagi, langsung saja to the point ke informasinya terkait informasi ini. Kita bahas saja ya estimasi skema penempatan P2 dan P3 tanpa penempatan di P3K Guru 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu tentunya mengetahui bersama bahwa untuk P1 itu ada sebanyak 62.645 akan menjadi prioritas ya untuk penuntasan P3K Guru 2023 tanpa tes ya. Jadi nantinya untuk P1 skema penempatannya itu adalah tentunya sudah gampang ditebak ya. Untuk P1 skema penempatannya itu tidak perlu lagi untuk dites cat UNBK Bapak Ibu ya. Jadi untuk P1 nantinya itu di P3K Guru 2023 itu tinggal menunggu penempatan ya untuk diangkat menjadi ASN P3K Guru, tentunya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan anggaplah di sini adalah sekolah A. Di sini sekolah A ada 3 formasi. Kemudian anggaplah misalkan di sini ada guru 3 ya, ada guru 3, 1 P1, 1 P2 dan 1 P3 misalkan. Nah, skema penempatannya kalau seperti ini nantinya maka satu formasi ini akan langsung diisi oleh pelamar prioritas 1 dulu ya. Akan diisi langsung pelamar prioritas 1 dulu skemanya, tidak perlu lagi dites, jadi langsung mengisi formasi. Begitu formasinya ada dan linear dengan ijazahnya, maka P1 ini akan langsung ditempatkan. Setelah semua P1 sudah diangkat menjadi, setelah mendapatkan formasi atau penempatan, maka barulah untuk P2 dan P3. P2 dan P3 ini harus melalui terlebih dahulu tes cat UNBK seleksi observasi. Tes cat UNBK soalnya observasi atau penilaian diri. Nah, misalkan nanti ini adalah 1 P2 1 P3, maka kita lihat kategori prioritasnya. Maka kategori prioritas P2 dulu yang mendapatkan penempatan 1 ya, karena cuma 1 P2. Nah, P2 itu lebih diutamakan atau lebih diprioritaskan ketimbang P3. Logikanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata masih ada 1 formasi tersisa ya. Nah, kemudian di sini ternyata ada 3 guru P3 Bapak Ibu, tapi formasi cuma tersisa 1 lagi. Nah, nantinya di sini akan dilihat nilai terbaik ya dari tes cat UNBK antara pelamar 1, pelamar 2 dan pelamar 3. Kenapa dilihat nilai terbaiknya? Karena untuk kategori prioritasnya Bapak Ibu ya, untuk kategori prioritasnya itu sama-sama kuat, itu sama-sama P3 ya. Nah, ini estimasi saja, perkiraan. Jadi secara otomatis nantinya yang diangkat menjadi SNP 3K yang paling tinggi nilai hasil tes cat
UNBK-nya untuk P3 untuk memperebutkan satu formasi lagi Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Seperti itu ya. Sebagaimana di sini dikatakan bahwa posisi P2, P3 status TP itu tidak lagi diobservasi tapi menggunakan sistem tes CAT UNBK, tapi soalnya adalah soal observasi penilaian diri sendiri, maka peluang lolos akan lebih besar. Jadi sudah fix ya, meskipun belum ada juknis, tinggal juknis yang kita tunggu. Bahwasanya sebagaimana yang dikatakan oleh Prof Nunuk Suryani Bapak Ibu ya, bahwa untuk P2 dan P3 status TP itu tidak lagi diobservasi tapi nantinya terpaksa harus menggunakan sistem tes CAT UNBK ya. Tapi ingat, soalnya adalah soal-soal observasi penilaian diri sendiri, maka peluang lolos akan lebih besar. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu yang terhormat. Di sini katakan bahwasanya potensi P2, P3 lulus ASN P3K Guru 2023 terutama yang ada kebutuhan dan formasi di sekolah induknya setelah P1 mengisi formasi. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalkan P2 dan P3 masih ada ketersediaan formasi di sekolah induknya, maka potensi Bapak Ibu untuk mengisi formasi di sekolah induk Bapak Ibu sendiri. Nah, itu sangat luar biasa ya menurut admin pribadi. Kemudian untuk P1, P2, P3 tunggu saja juknis P3K Guru 2023 supaya ada payung hukum aturan yang lebih kuat pastinya Bapak Ibu ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu yang terhormat. Untuk P1 dituntaskan di seleksi P3K 2023 termasuk P1 pembatalan. Jadi nantinya untuk P1 itu nantinya dituntaskan di seleksi P3K 2023 termasuk yang P1 pembatalan. Itu yang jumlahnya 3043 ya. Itu nantinya akan menjadi prioritas penuntasan di P3K Guru 2023. Kemudian ini yang P3 ada 3. Bapak Ibu perhatikan, P3 tanpa penempatan itu artinya tidak lulus. Berarti P3 tanpa penempatan itu berarti harus dites lagi. P3 tes tentunya menggunakan CAT UNBK Bapak Ibu ya. Tapi ingat, tes CAT UNBK untuk pelamar prioritas 3 dan 2 itu adalah soal observasi CAT UNBK P3, bukan observasi Capsek tapi diri sendiri. Jadi penilaian logikanya itu dikatakan penilaian diri sendiri Bapak Ibu ya. Guru-guru baru untuk sekolah negeri masuk Dapodik masa kerja kurang dari 3 tahun masuk pelamar umum. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak penjelasan Prof Nunuk berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak. Nanti akan ikut tes lagi CAT, tapi soalnya kayak saya observasi. Soalnya kayak soal observasi diri sendiri. Kan kepala sekolahnya PP-nya sekarang pelajar. Observasi diri sendiri. Tempat berarti nggak lulus. Nanti akan ikut tes lagi CAT, tapi soalnya kayak saya observasi. Soalnya kayak soal observasi diri sendiri. Kan kepala sekolahnya PP-nya sekarang pelajar. Observasi yang P3 nggak dapat tempat berarti nggak lulus. Nanti akan ikut tes lagi CAT, tapi soalnya kayak saya observasi. Soalnya kayak soal observasi diri sendiri. Kan kepala sekolahnya PP-nya sekarang pelajar.